Oke, teman-teman, ini seri perdana dari rangkaian seri podcastnya bersama Mr. Jibril. Ya, jadi kita akan ngobrol santai, ngobrol santuy tentang objek-objek yang remeh tapi membuat perbedaan dalam diri kita pribadi tentunya. Membahas tentang skill, membahas tentang kehidupan, membahas tentang makna dari setiap apa sih yang butuh kita tingkatkan agar supaya kehidupan kita ini lebih baik lagi. Seperti itu. Dan sifatnya podcast ini bisa didengarkan sambil lalu. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa oh ini keren banget, oh ini mantep banget, jadi boleh sambil disimak. Nah, berikutnya Mister nggak sendiri karena Mister di ujung sana, di ujung telepon, di ujung ada Miss Indri. Jadi Mister hari ini bersama Miss Indri. Jadi Miss Indri akan jadi host di dalam podcast ini. Jadi sebenarnya narasumbernya siapa ini? Gak jelas. Nah, ini langsung aja ada Miss Indri. Hai Miss Indri, Miss. Halo. Kurang kencang Miss suaranya, itu nggak kedengeran. Halo. Yeay. Ya, Miss. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ngedenger ada Azan nggak berhenti dulu nih. nggak apa-apa. Ya kan azan kan panggilan kita untuk beribadah, ya kan? Apa Miss yang mau kita bahas sesuai dengan judul ya, membaca atau membaca kenapa sih kita kalau membaca, gimana sih kalau dulu pengalamannya Miss Indri ketika membaca, apa sih yang terlintas kalau dengar kata baca gitu aja deh dulu, yang paling gampang sebelum kita mulai ke yang lain yang lebih detail dan lebih serius lagi, lebih dalam lagi. Apa Miss? Apa ya? Kalau terlintas membaca, ini aku ingat cerita nih waktu dulu. Itu kan semua, ini dulu ya, waktu aku masih kecil. Keingetan nonton, ini mau kelas 5 SD. Keingetan nonton itu sama kakak sepupu, sama Eyang. Itu nonton bareng, TV-nya itu masih hitam putih. Terus nah yang ditonton itu berita. Nah, di dalam berita itu ada yang namanya, saat itu namanya udah, kalau sekarang sih saham, kalau yang dulu aku nggak ngerti ya. Itu berkisar tentang saham, slot, istilahnya kan ada slot apa gitu kan. Nah, di situ kakak sepupu aku yang sudah kuliah mungkin paham gitu. Giliran TV-nya sudah kelar, beritanya sudah kelar, aku ditanyain, kamu paham nggak itu slot apa gitu kan. Ya saya nggak ngerti gitu. Nah, di situ aku mulai deh tuh disuruh baca. Nah, yang disuruh baca apa? Langsung ditongolin koran. Nih baca nih koran, bukan buku gitu. Nah, saya kan nggak ngerti gitu, ini apa yang dibaca koran, ini apa, isinya apa gitu. Nah, di situ buat saya juga males. Itu justru membuat mindset saya itu jadi kayak, apaan sih baca kok udah seru ya gitu. Itu mungkin kalau Mister gimana? Oh, jadi itu awalnya. Jadi awalnya karena nonton TV. Berat banget, iya, tontonannya berat banget gitu. Karena kan aku paling kecil sendiri. Ada informasi tentang berita gitu kan, terus ditanya nggak ngerti baca. Tapi pengalaman membaca suruh baca koran. Nah, jadi itu beneran. Iya.
Kelas 5 SD suruh baca koran, oh my god. Nah itu jadi emang sama, setiap kita kan pasti kalau orang tua itu kan emang kita dalam masyarakat kita ya umumnya gitu kan, kita lebih peduli terhadap barang-barang kayak kristal di rumah, hiasan-hiasan rumah itu isinya kristal, lemari kaca yang isinya barang-barang ya yang pernak-pernik segala macem, tapi jarang dalam keluarga. Kita punya temen juga kalau kita perhatiin itu kan jarang punya rak buku yang besar, terus di sana budaya membaca di rumah juga jarang. Yang kita temuin semuanya sama, di zaman saya kecil juga sama. Yang ditemui adalah TV, jarang kita temuin namanya buku. Jadi sangat ironi sebenarnya di dalam literasi membaca kita diawali dengan yo kamu baca dong yang rajin nih koran, tiba-tiba dikasih koran langsung kicep gitu kan, apaan gitu, langsung di pikiran tuh berat banget ya kalau namanya baca ya, jadi males gitu. Padahal kan itu nggak ngerti gitu. Mungkin ya namanya Eyang karena cucunya kan hampir rata-rata tuh cucunya tuh sekolahnya di negeri, Universitas 11 Maret gitu, sekolahnya di negeri gitu. Mungkin mau menyamakan karena kan emang latar belakangnya kan juga yang saya itu guru gitu kan ya, mungkin kebablasan kali 5 SD gitu suruh baca koran gitu. Tapi endingnya saya nggak baca koran, nggak baca apapun, tapi baca komik. Menyisikan uang jajan akhirnya buat baca komik, buku cerita Kobocan tuh yang saya beli, yang lucu-lucu aja gitu, kayak gitu. Ya tapi beda antara komik sama membaca sebenarnya, Miss. Jadi kalau komik itu kan sedikit tulisan banyak gambar. Nah kalau bacaan ini kan memang bacaan-bacaan yang penuh paragraf dan rapet paragrafnya. Nah kalau ngomong tentang kecil tadi kelas 5 kan muncul lagi nih pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya umur berapa sih anak itu harus membaca gitu kan? Paling kita bisa tahu basicnya si anak ini bisa diajarin membaca itu sebenarnya udah bisa dilatih untuk kebiasaan dia membaca gitu ya. Tapi kan selama ini kan kita hanya selesai dia bisa baca I, B, U, Bu, Ibu, I, N, ini, B, U, D, I, Budi, ya udah selesai. Tapi nggak dilanjutin lagi dengan yang namanya membaca jadi kebiasaan. Nah ini yang jadi pertanyaannya, umur berapa sebenarnya? Ya kalau menurut saya ya umur ketika mereka udah baca. Tapi ada sebuah penelitian, jadi ini ada sebuah ilmuwan, dia sengaja pengen menanamkan kebiasaan membaca ke anaknya. Ya jadi dari kecil nih, kalau kita kecil oe gitu kan kasihnya mainan, kalau cewek masak-masakan, boneka, laki-laki mobil-mobilan, robot, pedang, atau mainan-mainan yang biasa dimainin anak-anak gitu kan. Termasuk kalau sekarang handphone dan games, laptop, komputer gitu kan. Nah kalau si profesor ini, saya lupa namanya, dia justru menghadirkan suasana dalam rumah itu adalah penuh dengan buku-buku gitu. Walaupun dia datang ke rumah dalam keadaan capek, tapi si profesor ini tetap buka buku gitu. Duduk di depan anaknya buka buku, terus anaknya ngeliatin lama. Nah lama-lama tuh anaknya dipegang sama si bapak ini, terus bapaknya sambil bercerita, sambil membaca, walaupun si anaknya belum bisa baca sama sekali. Dan tahukah apa yang terjadi? Britannica Encyclopedia yang ada, kalau nggak salah ada 12 seri, itu dia udah semua selesai di usia belum sampai 5 tahun. Terus dia juga menguasai beberapa bahasa, dan kerennya lagi adalah ternyata dengan membaca justru dia jauh lebih cepat menyelesaikan pendidikan sekolahnya. Jadi ikut masuk sekolah, terus lompat sampai akhirnya
masuk universitas, lulus di universitas dengan usia yang masih muda. Nah ini kan efek dari kebiasaan membaca yang diterapkan sejak balita, sejak anak-anak. Nah kebanyakan kita lewat nih masa-masa penting itu. Kayak tadi Miss cerita, gara-gara nonton TV ada momen dimana kita ditanya, tiba-tiba ada pertanyaan mendadak, ngeselin kan. Orang kita nggak niat juga mau nonton, orang nggak ada hiburan lain, semuanya pada nonton. Kita nonton kan. Terus kan udah gitu dikasih pertanyaan jebakan lagi sama orang dewasa, orang-orang di sekitar kita. Ayo, tahu nggak apa tuh artinya? Makanya baca. Kayak gitu, mau gimana, kita aja udah pendidikan kita langsung ditembak, langsung ada ancaman, makanya baca. Padahal bapak kita, mama kita, kakek nenek kita kagak baca. Tapi kenapa anaknya suruh baca gitu, dengan alasan bahwa nanti kamu ini penting, baca itu penting segala macam. So apa gitu ya yang terjadi di keluarga ini? Kenapa gitu? Anaknya dipaksa baca, tapi sementara orang tuanya nggak menyontohkan membaca. Itu namanya bullshit parenting, guys. Banyak kan ya orang tua sekarang. Mungkin zaman dulu tuh nggak parah lah ya, mencontohkan masih ada gitu kan. Kalau sekarang mah, ya HP 2 jam ya, 2 jam, tapi 2 jam lewat, terus 3 jam didemin aja. Itu kan emang bullshit gitu kan. Ya balik lagi ke baca, sebenarnya kalau tentang membaca dari kapan, emang bagusnya itu sebelum dia bisa baca, Mister. Kenapa gitu? Ketika kita mendongengkan sesuatu saat tidur ke anak, itu salah satu masuk ke bawah sadarnya mereka gitu. Nah, lama-lama itu akan menjadi satu kebiasaan. Tanpa cerita kok kosong gitu. Nah itu salah satu fondasi sih sebenarnya yang paling penting gitu. Selain itu kan ada kehangatan tersendiri gitu, karena membaca sesuai dengan umur anak gitu. Nggak tiba-tiba kayak saya gitu, dari kecil nggak pernah didongengin, giliran nontonnya berita, aduh pusing gitu kan, terus disuruh baca ya kayak gitu. Nah ini sebenarnya salah gitu, jadi bikin kaget, dan yang menyebabkan akhirnya anak tidak menyukai membaca gitu. Tiba-tiba masuk TK masih bisa gitu karena ada gambar gitu, ada lebih banyak bermain ke otak kanannya gitu. Tapi ketika masuk SD, nah itu udah mulai shock gitu, karena tidak terbiasa melihat bacaan yang tiba-tiba banyak gitu, berlembar-lembar gitu kan. Nah fondasinya itu memang kita harus mengenalkan sejak dini gitu. Ketika anak sudah bisa diajak ngobrol, bercerita, ya sudah gitu, saatnya mulai menanamkan membaca. Kalau dari Mister sendiri, ada nggak sih trauma tentang membaca gitu? Ada. Kalau di tempat saya itu ada tempat kerjaan, ketika suruh membaca mual. Itu kan lucu, entah itu kenapa nggak jelas mual gitu. Ada trauma di situ gitu. Nah kalau Mister ada nggak? Kalau secara membaca saya nggak ada, cuman kalau dipaksa ya sering lah, dari zaman kecil dulu tuh dipaksa, kamu baca ini baca itu. Mungkin kayak gini juga kalau yang ngomongin mual ya. Kalau saya ngomongin baca nggak mual, ngomongin bacaan yang panjang juga saya akan ladenin gitu. Tapi kalau matematika sama juga, matematika pusing gitu. Tapi nggak sampai mual, nggak sampai muntah gitu. Tapi kayak alah ribet nih gitu matematika kan gitu kan ya, karena mungkin kebiasaan dari dulu, atau memang ketika kita menghadapi kesulitan di matematika kita nggak tahu nih, cari tahu di mana tentang kesulitan ini, siapa yang bisa ngajarin, kita nggak ketemu kondisi-kondisi seperti itu, sehingga akhirnya pembiaran, kitanya juga malu untuk bertanya, terus orang lain juga yang bisa kita temuin juga terbatas pengetahuan tentang ilmu
keilmuan tentang aritmatika, tentang tentang matematika itu sedikit gitu kan. Makanya terjadi adalah kita dibaca juga sama. Nah, sebenarnya yang mau digarisbawahi di dalam serial podcast ini begini. Jika membaca itu tidak ada manfaatnya, jika membaca itu adalah sesuatu yang buang-buang waktu, jika membaca itu adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Tapi kenapa kebanyakan orang-orang kaya itu, orang kaya bukan artinya orang kaya yang punya mobil mewah doang ya, bukan, tapi orang kaya, orang super kaya, ultra kaya bahkan. Jadi mereka adalah triliuner gitu ya. Mereka itu ternyata punya kesamaan. Kesamaannya adalah mereka seorang pencinta buku dan suka baca. Nah, artinya apa teman-teman? Ini bisa ditarik kesimpulan kalau setiap orang kaya, orang super kaya di dunia mendapatkan manfaat dari membaca, sehingga dari membaca tadi membuat kekayaan mereka semakin bertumbuh. Artinya dengan membaca sama dengan kita akan kaya. Ya walaupun kita sekarang mana kita udah baca tapi nggak kaya-kaya, sabar. Maksudnya kaya dalam arti kata gini loh, kita punya banyak kosakata, kita punya banyak sudut pandang. Pernah nggak dalam ini kalau saya pribadi kan saya mengajar gitu kan, saya ngajar, saya jadi seorang guru, jadi seorang coach, jadi seorang teacher, seorang pelatih gitu kan. Keseharian kita nggak lepas dari yang namanya memberikan informasi, berbagi informasi, sharing pengetahuan, knowledge kita. Apa jadinya kalau seorang guru tanpa bacaan? Otomatis gudang pikirannya itu isinya segitu-gitu aja, nggak ubahnya kayak kaset yang diulang-ulang gitu loh. Sehingga tidak punya sudut pandang yang berbeda, tidak punya gambaran yang luas, cakrawala berpikirnya juga nggak luas. Sehingga apa? Sehingga ketika guru atau trainer atau pelatih ini mengajar, ya akhirnya hanya mengulang apa yang ada di buku yang sudah dihafalkan gitu. Dan ini yang tidak membuat murid menjadi kritis. Ketika sesuatu yang kritis ditanggepinya justru malah sinis gitu loh. Ditanggepinya malah wah ini pertanyaan ngetes segala macam kan gitu. Padahal itulah wujud di mana ilmu pengetahuan dari modal bacaan itu dikonfirmasi, sehingga jadi seru dan menyenangkan dalam hal membaca itu, karena kita ada diskusi-diskusi yang membangun gitu. Sementara kita suruh baca tapi lingkungannya nggak membuat kita jadi mau membaca. Sama belajar bahasa Inggris, kita dulu belajar bahasa Inggris berapa tahun sih? SD, SMP, SMA, kuliah. Bisa nggak kita bahasa Inggris? Ora, nggak bisa. Sama sekali kita nggak bisa bahasa Inggris. Kita bisa bahasa Inggris cuma au, yes, no. Cuma gitu doang. Kenapa? Karena nggak ada lingkungan yang memaksa kita untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. Walaupun kita sekolah di, ya let's say kalau sekolah di sekolah internasional ya iya, karena terpaksa setiap hari menggunakan bahasa Inggris, lama-lama jadi lancar. Tapi buat kita yang biasa-biasa nih enggak. Sama kayak buat kita nih yang benci sama orang kaya, yang sirik kalau orang liburan tiap hari, terus yang sirik kalau lihat postingan Instagram kok bagus-bagus ke sana, besoknya ke sini, ke sana, tapi kita nggak pernah tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin kita ngelihat orang yang kaya, kok dia nggak baca, mister, dia dari warisan segala macam. Oke, kita bilang lah itu dari warisan. Tapi apakah dari warisan itu hanya sebatas materi? Pasti kan ada hal yang nggak kita tahu, yang itu diwariskan memang dari turun-temurun. Bisa jadi itu dari hasil bacaan dan hasil pengalaman yang dilakukan oleh orang tuanya juga gitu. Sehingga anaknya jadi lebih cepat langkahnya. Sama kayak kita punya keturunan, ayah kita seorang pedagang, ayah kita seorang guru misalnya, kan kita jadi gampang untuk bertanya karena kita tahu oh bapak kita guru gitu loh. Jadi mudah, dan dari kecil pun kita juga lihat bapak kita ngajar bagaimana. Jadi sehingga itu nggak jadi sesuatu yang sulit gitu. Saya kalau di rumah kenapa baca itu menyenangkan nih? Jadi gini, jadi kalau saya di rumah itu ayah saya itu emang suka beli buku dan suka membaca gitu. Walaupun membaca juga nggak jadi rutinitasnya gitu, tapi buku itu selalu dibeli
dan disimpan di dalam apa namanya, kalau bupet di rumah itu kan ada bupet gitu ya. Nah itu di samping-samping situ pasti banyak buku. Di rak-rak yang tidak beraturan itu buku banyak banget, dari mulai clipping koran, majalah, itu ada semua. Dari mulai koran yang dan akhirnya hujan banjir kebasah kebuang gitu loh. Tapi itulah, di dalam rumah itu kita dibiasakan untuk mulai dari rumah itu kita dibiasakan untuk membaca. Nah jadi di dalam diskusi, di dalam perdebatan, di dalam sekolah, nah itu saya nggak kekurangan informasi. Karena apa? Karena dari bacaan saya tahu lebih dari teman-teman yang lain hanya baca di buku bacaan yang disajikan oleh buku pelajaran. Harapannya itu banyak sebenarnya gitu loh. Kenapa sih kalau kita berpikir gak usah ke seluruh rakyat Indonesia gitu kan? Berat banget ini omongannya. Aduh, kalau kita konteks membaca itu tandanya kutu buku kan gitu, iya nggak? Setuju nggak? Iya kan, kutu buku gitu. Nah, dengan konotasi itu aja, ketika berbicara kutu buku orang pada kayak jinjai gitu, ih kutu buku, ih gitu. Itu satu gitu, karena bukan style yang dikejar. Itu kan kita harus record dulu nih. Kenapa tidak suka membaca dari kecil, terus kemudian bertahap menjadi dewasa? Itu kan salah satunya juga gitu. Membaca sama dengan kutu buku. Membaca membuang waktu gitu. Padahal dari segmen membaca dari setiap kebutuhan itu adalah banyak penyampaiannya gitu. Nah buat mereka membaca menjadi trauma itu kan mungkin bisa juga dari sekolah, banyak bacaan di rumah, karena kan sering udah baca, ngapain baca lagi, bosen baca mulu gitu, matanya kicer. Nah maksudnya gitu, yang melatar belakangi itu gitu. Dan dari orang tua sendiri, misalnya nih ya, orang tua kita sukses, tapi suksesnya itu kita tidak pernah lihat mereka tuh membaca juga atau enggak, tidak pernah memberikan contoh. Ini aku dari segi ininya ya, parentingnya gitu loh. Nah sukses itu yang dihimbau itu hanyalah makanya belajar yang benar, makanya kalau guru ngomong didengerin, makanya serba makanya gitu. Tapi tidak pernah memberikan contoh, apalagi contoh tentang membaca. Ini loh dek, mama nih baca ini, kamu mau nggak nih baca, nih bagus loh, yuk kita baca bareng-bareng, kita kasih contoh gitu. Itu yang menyebabkan mungkin tidak paham artinya membaca gitu. Nah kalau menilik dari orang-orang besar, menilik dari orang-orang pintar yang sukses dengan membaca, itu juga bisa kita lihat dari tukul, ya kan? Kebanyakan ini juga beda dimensi nih. Kebanyakan juga orang-orang yang memiliki potensi tapi hidupnya kurang beruntung, itu dia lebih suka membaca karena temennya cuma buku. Setuju nggak? Iya. Ya kan? Nah, temennya buku doang. Di situ gitu, bedanya tuh di situ, punya kemauan sama tidak gitu. Nah punya kemauan itu tapi modalitasnya dari segi materi kurang, ya otomatis kalau dia punya niatan maju, dia hanya modalnya buku. Nah tukul itu kan baca dari koran, terus pinjem buku sana sini untuk membaca gitu. Nah itu yang bisa membedakan gitu. Kemudian dari orang-orang yang Tony Robbins itu juga sama gitu. Sebenarnya konteks membaca ini itu kan tergantung di mana kita membutuhkannya. Dulu saya juga nggak suka membaca,
tapi karena berkecimpung di dalam dunia pendidikan, jadi saya butuh untuk membaca. Kalau enggak, itu akan terlihat bodoh gitu, pelangap-pelongo, nggak ngerti. Sedangkan yang dihadapin itu adalah orang tua yang berbagai macam anaknya itu banyak banget gitu kan. Nah otomatis saya harus baca dong. Nah tapi baca yang sesuai dengan jalur konsep saya gitu kan. Nah itu jadi sukses membaca itu bisa membawa kita kepada nilai-nilai material, istilahnya apa ya, jadi kalau banyak membaca lu jadi kaya, itu bonusnya. Kayaknya maksud saya tuh kayaknya itu bonus. Jadi nilai-nilai yang punya pengetahuan tinggi, ketika ditanya apa aja itu tahu, itu keren gitu loh. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi lu nggak pelangap-pelongo gitu kalau dibaca gitu. Itu nggak masuk akal banget gitu. Nah, lu boleh kurang, lu boleh minus, tapi kalau dengan lu membaca itu jadi nilai plus gitu. Banyak loh. Saya tuh punya punya customer, supirnya ini tahu-tahuan, itu tahu banget gitu loh. Nah update gitu, kok apa gitu. Nah ternyata dia itu suka membaca. Nah membacanya kalau zaman sekarang kan digital gitu kan, lewat handphone. Dia suka baca ABCD gitu, ditanya apa aja kok tahu gitu loh. Sampai majikannya ini bingung gitu loh, ini supir tapi pengetahuannya luas gitu. Nah itu kan membuat nilai plus gitu loh. Akhirnya dia nggak diangkat, akhirnya dia diangkat bukan jadi supir lagi gitu, tapi jadi asistennya loh. Coba lihat, bisa nggak sih ngebandinginnya gitu, bahwa supir itu lulusannya paling apa coba, ya kan? Tapi standar orang itu bukan dilihat dari ijazah atau lulusan gitu, tapi kan pengetahuan yang luas gitu. Nah untuk memulainya itu pasti memang sulit gitu. Nah itu butuh yang namanya ya pelatihan lah sana sini gitu kan, untuk memotivasi gitu. Tapi kalau memang dari diri bahwa kebutuhannya butuh gua pembaca kok, ya mau diapain gitu kan. Tapi akan lebih baik ketika memang kita nggak butuh membaca, tapi sometimes karena gini, mau nggak mau kita suka nggak suka kita harus membaca memang, karena informasi terus bertumbuh. Dan karena kita kan sudah hidup di zaman informasi, sekarang informasi bisa 10 kali lipat lebih cepat, bahkan bisa 100 kali lipat lebih cepat dibandingkan zaman dulu ayah ibu kita. Belum ada internet, TV baru radio sama TV. Nah sekarang zaman internet segala macam. Kalau misalnya kita dibilang iya itu tergantung kebutuhan, informasi juga kebutuhan kita. Karena yang bertahan atau yang kuat itu bukan lagi yang siapa yang paling kuat secara fisik gitu kan, tapi siapa yang menguasai informasi, itulah yang paling kuat. Betul. Karena informasi itu begitu pentingnya. Kayak sekarang kita lihat banyak orang yang pakai sepeda, banyak orang yang punya hobi baru yaitu sepeda. Tapi kalau itu kita tahu di tren itu bisa kita baca, informasi itu bisa kita baca 5 bulan sebelum sepeda itu booming, kan artinya kita bisa stok sepeda banyak, kita bisa bikin iklan-iklan yang banyak agar supaya ketika booming itu kita ada di gelombang awal, gelombang pertama, sehingga produk kita bisa laku keras kan gitu. Contoh mahasiswa misalnya, mahasiswa udah pasti harus baca. Kenapa? Ujung dari sekolah kita, universitas, S1 kita itu adalah skripsi. Mau nggak mau teman-teman tuh harus membaca. Syukur kalau dari semester 1 udah punya basic membaca. Tapi kalau nggak punya, ini akan keteteran banget. Makanya kenapa banyak dari mahasiswa-mahasiswi itu rasa bahwa semester akhir tuh rasa beratnya luar biasa.
bukan karena beratnya luar biasa, karena bingung mau yang apa, mau cari di mana, bahan bacaan kurang, sehingga jadinya malah ngerasa terintimidasi dengan skripsi, ditambah lagi dengan pernak-pernik sekitaran skripsi yang itu semua membuat kita kalau nggak jadi down, atau kita tetap kuat dan membuat dan kita bisa lulus kan, seperti itu. Oke, Miss, apalagi nih terakhir kita simpulkan deh dalam pembahasan ini. Bukannya saya mau cepet-cepet nih, karena ini kan perdana. Kalau saya pikir sih gak usah panjang-panjang, ini kan bukan podcastnya Om Deddy ya kan. Lagian juga orang juga, ini siapa sih Mr. Jibril, nggak jelas kayak gitu kan. Okay. Jadi kita tutup aja. Kesimpulannya apa sih tentang yang kita omongin tadi, yang kita omongin sepanjang 30-an menit ini? Ya, kesimpulannya kalau buat saya pribadi gini loh, membaca itu kan peta ya, peta. Kamu nggak cukup hanya percaya dengan apa yang sudah kamu terima di sekolahmu, udah cukup itu, enggak gitu, percayalah gitu kan. Dunia itu bukan hanya 100 lembar kertas, 200 lembar kertas. Di sekolah itu kita kalau di total ada berapa tahun sih? 12 ya, katakanlah udah ribuan lembar. Enggak, itu masih kurang gitu. Itu masih kurang. Itu hanyalah fundamental, lembaran fundamental gitu. Nah, untuk meneruskan bagaimana sih karakter kita di luar sekolah itu harus banyak membaca. Belum lagi kuliah tadi bilang gitu kan. Yang kedua, setelah lulus kuliah, pekerjaan. Kadang itu pekerjaan itu ketika kita interview itu kita juga sering ditanya loh gitu, apa yang sudah kamu baca, seperti itu. Sejauh mana kamu paham tentang misalnya akunting, ABCD gitu, itu juga penting gitu. Padahal itu nggak ada di sekolah atau di kuliah gitu. Dan kamu kalau hanya ya boleh gitu mengandalkan Tuhan gitu kan untuk bisa melengkapi, mewujudkan impianmu gitu. Tapi kan Tuhan juga lebih paham gitu loh bagaimana kita punya aktualisasi diri kita gitu. Tuhan juga punya penilaian sendiri pasti gitu. Nah, pentingnya membaca itu ya tadi, kita punya nilai plus yang lebih gitu. Kita terlihat kurang tapi kita punya hal yang lebih gitu. Asal kita tahu banyak membaca, orang itu pasti akan senang gitu. Dan dengan banyaknya membaca itu yang buat saya pribadi adalah kamu tidak mudah judgement tentang sebuah peristiwa, tentang menyalahkan orang lain, tentang berkesimpulan gitu. Jadi kamu tahu strukturnya, oh enggak, ini pasti ada begini gitu. Makanya kan kalau di pelatihan itu kan juga banyak tuh pelatihan membaca gitu kan. Terus untuk skill pemberdayaan diri gitu. Supaya apa? Ya kita sebagai manusia ini kita nggak bisa menyempurnakan gitu, tapi melalui membaca kita bisa menyempurnakan diri kita untuk menahan semua informasi yang kurang akurat gitu. Jadi kita bisa mensaring seperti itu. Jadi ya banyak-banyaklah membaca mulai sekarang gitu, supaya kalian tidak buta gitu. Kalian melihat tapi sebenarnya pikiran kalian yang buta, seperti itu. Jadi ayo niatkan untuk membaca supaya tidak tertinggal informasi. Terus supaya kalau mami saya bilang itu sering membaca, banyak membaca biar nggak dibodohin orang. Nah itu benar gitu. Jadi kita tahu banyak hal, dan bukan berarti ketika kita tahu banyak hal itu kita membodohi orang lagi karena kita tahu udah baca gini. Enggak gitu tuh.
fungsinya nggak seperti itu. Fungsinya adalah untuk menerapkan pribadi kita untuk mendapatkan solusi yang lebih baik itu. Ya oke, itulah teman-teman kesimpulan dari perbincangan kita tentang membaca. Satu lagi. Oh masih ada. Masih. Nah, kurangnya orang yang kurangnya orang membaca atau malas membaca atau sama sekali tidak suka membaca, itu ciri-cirinya adalah mudah judgement, mudah menuduh, mudah terbakar, kesulut emosi, terus ini mudah terprovokasi. Wih, bahaya. Itu. Nah, jadi itulah teman-teman hal-hal yang kita omongkan sepanjang 30 menitan lebih ini tentang membaca, dan disimpulkan dengan sangat bagus sekali oleh Miss Indri. Jadi apa yang mau teman-teman baca hari ini, dan kepikiran apa, buku bacaan apa yang belum selesai dibaca? Nah, itu boleh tulis di komentar begitu ya, agar supaya kita tahu, oh ternyata habis dari denger ini teman-teman tergerak. Ya kalau Mister nggak berharap teman-teman untuk berubah setelah mendengarkan ini, enggak gitu. Jadi tujuan dari ini semua dibuat juga bukan untuk menggurui, tapi ini untuk sama-sama membuat kita itu menyadari bahwa kita butuh membaca. Karena kalau kita tahu di ayat pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, artinya baca. Baca dalam arti luas nih teman-teman, dalam arti bagaimana informasi tersebut kita bisa serap dan kita bisa gunakan untuk kita pribadi dan berdampak kepada orang lain. Nah, itu paling penting dan benar. Nah, kalau kita nggak baca, kita akan mudah judgement, kita akan mudah menuduh dan mudah tersulut. Nah, ini yang paling bahaya. Oke teman-teman semua, terima kasih Miss Indri. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi bersama Mr. Jibril dalam podcast berikutnya tentang skill kehidupan dan segala sesuatu yang remeh tapi pasti membuat kita jauh lebih powerful dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama Mr. Jibril. Dadah, bye.